semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor tewas diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan Arteri Kota Tegal. Baru 1 jam dilanda hujan, perumahan hingga jalan nasional di Klaten terendam banjir. Dana desa tahap 2 belum juga cair. Ratusan kepala desa dari Kabupaten Semarang hingga Demak mengeluh dan protes. Ya, kita awali informasi pertama. Petugas Damkar Kabupaten Boyolali mengevakuasi seekor ular jenis kobra Jawa yang masuk ke dapur rumah warga di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Usai ditangkap, ular lalu dibawa ke kantor pemadam. Ya, ular jenis kobra Jawa ini berhasil ditangkap petugas Damkar Boyolali dari dapur rumah warga di Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Ular sepanjang 1 meter ditangkap saat bersembunyi di samping ember tempat cuci piring. Setelah ular berhasil dievakuasi, kemudian dimasukkan ke dalam galon dan dibawa ke kantor Damkar Satpol PP Boyolali untuk diamankan dan kemudian akan dilepaskan di lokasi jauh dari pemukiman. Di Pak Andi, kalau di tetangganya ada ular jenis kobra. Di mana Pak itu? Untuk lokasinya itu di bak cucian. Di bak cucian orangnya mau mengambil cucian itu, ternyata ada suara mendesis-mendesis. Setelah itu dia geser embernya, ternyata ular jenis kobra yang habis makan tikus. Seorang pengendara motor diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan Arteri Kota Tegal. Akibat kecelakaan, korban tewas, sementara kendaraan yang menabrak korban tidak diketahui identitasnya. Seorang pengendara motor yang diketahui bernama Fahmi tergeletak tak bergerak tepat di jembatan Martoloyo, Jalan Arteri Kota Tegal. Korban ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sementara motor tidak mengalami kerusakan berarti. Kecelakaan yang melibatkan Fahmi terjadi ketika korban melaju dari arah timur. Diduga korban terjatuh dan tubuhnya terlindas kendaraan berat. Namun, tak ada saksi yang mengetahui identitas kendaraan yang menabrak korban. Cuman kalau lihat motornya nggak rusak sama sekali. Berarti menurut saya kemungkinan mungkin pleset, motornya jatuh ke sana atau orangnya ke sini mungkin lindas mungkin, kurang tahu Mas. Berarti sama-sama dari arah timur semua ya? Iya. Tadi pas Anda lihat, saya nggak tahu. Udah tergeletak. Posisi jalur juga udah ditutup. Iya. Usai diidentifikasi, jenazah korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Dan kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Kota Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Baru 1 jam dilanda hujan, perumahan di Desa Karang Klaten terendam banjir. Tak hanya perumahan, jalan nasional pun ikut terendam hingga menyebabkan sejumlah motor mogok. Sejak Selasa petang, banjir merendam permukiman warga di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda hingga membuat sungai Siragas meluap. Salah seorang warga, Roid Hanafi, menjelaskan setelah 1 jam hujan turun, banjir langsung merendam jalanan dan rumah. Ketinggiannya mulai dari 15 hingga 75 cm. Hujan angin, paling sekitar sejam. Terus saya ke sini, itu udah banjir sampai ke jalan, sampai ke tanjakan. Terus paling setengah jam lah, langsung masuk rumah. Udah banjir. Basah semua Mas? Basah semua.
Berapa senti kurang lebih mas ketinggian di kurang lebih sekitar 10 cm rumah atau rumah Kalau paling 15 lah 15 cm lah sampai dalam rumah. Kalau di luar bisa berapa senti mas itu? Berapa meter itu? kalau dari jalan tadi sekitar 75 cm. Ini banjirnya dari luapan air mana? Dari sungai. Meski banjir cepat surut, kotoran yang disisakan jadi pekerjaan rumah tambahan. Anggota Polsek Delanggu turun ke lapangan untuk membantu pembersihan rumah hingga tempat usaha warga. Kemudian kami melaksanakan patroli dan kami dapat informasi juga dari Pak Lurah Karang bahwasanya di sekitar Karang yaitu Jalan Lingkar dan juga di desa Jogodayah itu ada sungainya itu yang meluap yang di pinggir rumah di pinggir sungai itu ada yang kemasukan air. Nah, dan saya tadi juga ngecek sampai ke Desa Sribit, memang dari Desa Sribit itu selokannya itu alirannya deras ke sana sehingga menumpuk ke sini. Ada berapa rumah yang terdampak Pak? Yang terdampak di sini ada 2, ini untuk usaha konveksi dan itu usaha rumah keluarga. Berapa Pak? 2. Usaha konveksi sama rumah warga ya? Ketinggian berapa Pak? Ketinggian sekitar 15 cm yang sampai masuk, tapi ini sudah surut, kita bantu sama-sama untuk membersihkan lantai. Dikarenakan apa Pak ini Pak? Dikarenakan luapan karena hujan dari sungai-sungai yang itu karena banyak sendat dengan sampah sehingga meluap. Selain permukiman, banjir juga merendam Jalan Nasional Jogja Solo di Kecamatan Delanggu, Klaten. Jalan terendam banjir sepanjang 100 meter dengan ketinggian sekitar 10 cm. Sejumlah motor menjadi mogok karena nekat menerjang banjir. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Polda Jawa Tengah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di 3 wilayah di Sumatera. Tidak hanya mengirimkan bantuan logistik, 15 tenaga medis dikirim termasuk dokter-dokter dari DVI. Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera kini datang dari Polda Jawa Tengah. Sejumlah truk yang mengangkut logistik kebutuhan untuk para korban bencana diberangkatkan pada Selasa siang dari halaman Polda Jawa Tengah. Bantuan tersebut mencakup beragam keperluan mendasar yang dibawa dengan menggunakan 5 truk, mulai dari kebutuhan ibu dan bayi hingga peralatan logistik dan medis untuk penanganan darurat. Selain logistik, Polda Jawa Tengah juga menyerahkan bantuan berupa dana yang dikumpulkan dari internal anggota dengan nilai kurang lebih 2,2 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan bentuk dari solidaritas. Dukungan tenaga medis juga diberikan melalui pengiriman tim kesehatan sebanyak 15 orang ke daerah terdampak. Hal itu dilakukan guna memperkuat layanan medis darurat di lokasi bencana. Ada beberapa barang yang mendesak dan segera kita kirimkan, semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa sampai di tempat tujuan dan bermanfaat untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Tenaga medis sudah 15 kalau nggak salah. Yang kita kirimkan, sudah kita membantu mengirimkan tenaga medis, dokter-dokter kita, DVI kita, dikoordinir oleh Pusdokes Mabes. Berharap seluruh proses bantuan dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di 3 wilayah Sumatera. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.